فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masih di muka surat 99, masih terkait dengan haud, telaga dalam catatan kaki. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'ab bin Ujrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, "A'adzakallahu min imaratis sufaha." Semoga Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang yang bangang. Indonesia mengatakan apa? Tolol. Sufaha yaitu sangat jahil. Qal wa ma imaratus sufaha. Maka Ka'ab bin Ujrah bertanya, ada kesulitan, ditanyakan, apa itu kepemimpinan orang-orang yang bangang? Qal umara'u yakununa ba'di. Nabi bersabda, mereka adalah para pemimpin yang datang setelahku, yang ada setelahku. La yaqtaduna bihadyi. Mereka tidak meneladani jalanku, hadiyu yaitu jalan beragama. Ini menunjukkan kalau tidak ikut sunnah Nabi, hakikatnya dia itu sangat bodoh. Walaupun IQ-nya 250 misalkan, entah lari kemana IQ-nya itu. Wala yastannuna bi sunnati, tidak mengikuti sunnahku. Semakin ikut sunnah, semakin zaki, semakin pandai orang itu, semakin cerdik. Faman saddaqahum bikadzibihim, maka barang siapa membenarkan pemimpin tadi dengan kedustaan-kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu mereka untuk melaksanakan kezaliman mereka, ini mungkin para penjilat dan sebagainya itu, faulaika laisu minni walastu minhum, maka mereka bukan termasuk dari golonganku dan aku bukan termasuk dari golongan mereka. Na'udzubillah. Wala yaridu ala haudi, mereka tidak mendatangi telagaku. Na'udzubillah, diusir karena tidak ikut sunnah Nabi, maka tak mendapatkan telaga Nabi. Wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim, barang siapa tidak membenarkan para pemimpin yang tadi itu dengan kedustaan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu mereka di atas kezaliman mereka, faulaika minni wa ana minhum, maka mereka termasuk dari golonganku, yaitu yang tidak mau mengikuti kebatilan-kebatilan tadi itu, dan aku termasuk dari mereka. Wasayaridu ala haudi, dan dia akan mendatangi telagaku karena setia pada sunnah Nabi. Ila qaulih, sampai pada sabda Nabi, karena hadisnya agak panjang memang. Ya Ka'ab ibn Ujrah, an-nasu ghadiyan. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu menjadi dua orang yang berangkat di waktu pagi. Famubta'un nafsahu, ada orang yang menjual dirinya sendiri, mubta' yaitu membeli. Ada orang yang membeli dirinya sendiri, menebus dirinya. Famu'tiquha, lalu dia membebaskannya, menebus diri dari neraka dan dari perangkap syaitan, maka berarti dia memerdekakannya. Inilah hakikat orang merdeka yang sebenar, bukan yang ikut penghambaan hawa nafsu dan syaitan itu. Wa ba'i'un nafsah. Baik. Sayang ya dibezakan, tapi tak masalah. Mubta' dengan ba'i'. Asalnya ba'i' penjual, mubta' itu pembeli. Tapi telah dijelaskan oleh Ibnu Mandur, ba'a dan syara itu abdad. Ba'a artinya menjual dan artinya membeli. Syara artinya menjual dan artinya membeli. Jadi tak masalah, dibolak-balik. Yang penting disesuaikan kalimatnya. Wa ba'i'un nafsah, ada yang membeli dirinya sendiri, ataukah berarti apa? Menjual kali ini. Yang tadi mau membeli, menebus diri. Yang berikutnya justru dia menjual dirinya kepada syaitan dan hawa nafsu. Famubiquha, lalu dia membinasakan dirinya sendiri. Baik, nah berarti jayid ini dibalik sudah sesuai. Akhrajahul Imam Ahmad wa hasanahul Imamul Wadi'i. Ya, dihasankan oleh
Syekh Muqbil rahimahullah. Wa an Saubana radhiyallahu an Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni labi akri haudi, sungguh saya benar-benar ada di tengah-tengah telaga saya. Gimana bayangannya? Tak tahu. Kita tak punya bayangan keadaan hari kiamat yang pasti lebih bagus dari yang kita bayangkan. Kenikmatannya, kengeriannya lebih ngeri dari yang mampu kita gambarkan. Bagaimana Nabi di tengah telaga? Nabi mampu aja dengan izin Allah Ta'ala. Sebagaimana di dalam dalil yang lain, wa mimbari ala haudi, hadinya sahih, mimbar saya ada di atas telaga saya. Hari kiamat serba hebat. Azudun nasa li ahlil Yaman, saya menolak mengusir orang-orang demi ahlil Yaman. Ada syarahnya, ayo nanti ada syarah dari Imam Nawawi. Kenapa ahlul Yaman disebutkan secara khusus? Adribu bi asaya hatta yarfudha alaihim, saya memukul dengan tongkat saya sehingga telaga itu menolak mereka. Fasu'ila an ardi, lalu Nabi ditanya tentang arad, yaitu apa berarti? Lebarnya telaga saya. Qal min maqami ila Umman, yaitu seperti jarak antara tempat berdirinya saya ini di Madinah sampai ke Umman. Dalam hadis yang lain apa? Masih rota syahr, perjalanan sebulan. Jadi luas sekali. Baik. Jelas tasik tasoh kalah ya. Kecil sekali. Wah, yang di hari kiamat luas sekali. Wa su'ila an syarabih, ditanya tentang minumannya. Qal, yaitu airnya. Asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Jelas madu yang grade E itu madu mana? Cider. Wah, jelas kalah. Tayyib. Ya ghuttu fihi mizaban, yaitu terhulurkan ke telaga itu dua saluran, semacam pipe barangkali atau semacam longkang, Allah lebih tahu. Asal dari mizab itu saluran air yang di atas apa ini namanya, bumbung itu. Baik. Ya muddanihi minal jannah, memberikan dukungan, memberikan air dua-duanya itu ke telaga dari surga. Jadi airnya itu dari surga sana, telaga Al-Kautsar, dari sungai Al-Kautsar sampai ke telaga Kautsarnya Nabi. Ahaduhuma min zahab wal akhar min warid. Baik. Saluran yang satu, sesalur yang satu itu dari emas, yang lain dari perak. Masya Allah, hari kiamat memang penuh kekayaan di sana ya. Orang kafirnya yang bingkrap. Diriwayatkan oleh Muslim. Qala Imam Nawawi rahimahullah, makna atrudun nasa anhu ghaira ahli Yaman. Makna hadis tadi adalah saya mengusir orang-orang dari telaga kecuali ahlul Yaman. Liyarfudha ala ahli Yaman. Liur fadha ala ahli Yaman, yaitu agar orang lain tertolak dari ahli Yaman, biar ahli Yaman yang mereka minum dulu sebelum orang lain. Wa hadhi karamatun li ahli Yaman, dan ini adalah kemuliaan untuk ahli Yaman fi taqdimihim fi syurbi min, karena mereka didahulukan untuk meminum dari telaga. Dalam keadaan yang sangat haus itu, mereka diutamakan meminum. Kenapa? Mujazatan lahum bihusni sani'ihim, sebagai balasan untuk mereka karena bagusnya amalan mereka. Wa taqaddumihim fil islami wal ansaru minal Yaman, dan mereka yang lebih dulu di dalam Islam, dan Ansar termasuk dari ahli Yaman. Taqaddum mungkin artinya lebih dulu, boleh jadi taqaddum artinya adalah maju. Karena waktu menghadapi kemurtadan, rata-rata orang di sekeliling Madinah itu murtad. Ahlul Yaman justru membantu Abu Bakar untuk melawan mereka. Baik.
Demikian pula di masa pemerintahan Umar, bantuan datang dari Ahlul Yaman, dari Murad, yaitu apa? Di dalamnya ada Uwais Al-Qarni. Memang setiap zaman, setiap masa selalu Ahlul Yaman yang mendapatkan taufik, mereka memiliki bantuan. Baik. Demikian pula ketika Umar dibunuh oleh Abu Lulu Al-Majusi ketika sedang sholat. Yang berjaya menangkap Abu Lulu siapa? Seorang lelaki dari Yaman, melepaskan burnusnya lalu menangkap kepala dia dengan burnus tadi. Demikian pula ketika Juhaiman ya memberontak, mengaku ini teman saya adalah Imam Mahdi. Ketika Syekh Muqbil beliau sudah pulang ke Yaman itu, ya, dia langsung berkuasa di Masjidil Haram. Nah, orang-orang kebingungan gimana cara menangkap mereka. Mereka sudah di dalam. Kata sebagian masyayikh waktu itu, ada orang Yaman mengatakan Masjidil Haram kan rendah. Kita minta pemerintah buka seluruh saluran air. Akhirnya memang tenggelam di Masjidil Haram itu. Akhirnya mereka menyerah. Imam Mahdi menyerah, macam mana itu? Tak betul. Jadi ini adalah keutamaan mereka. Dan memang dalil-dalil banyak tentang ini. Walaupun ada hadis yang lain, hadisnya sahih, yaitu apa? Rasulullah SAW mengatakan wa inna hadzal din la ya'rizu baina sawaril Madinah kama ta'rizul hayyatu fi juhriha atau fi hijriha. Dan sesungguhnya agama ini akan kembali bernaung di antara tiang-tiang masjidku ini sebagaimana ular bernaung atau bersembunyi di liangnya. Ini di suatu waktu, suatu saat nanti. Bukan berarti setiap saat ulama yaitu orang yang di Madinah itu yang jadi patokan, sementara yang lain tidak. Bahkan di zaman tabi'in pun, di zaman atba'ut tabi'in, rata-rata muhaddisun bukan dari Madinah, justru adalah dari Irak. Jadi semata-mata satu hadis tidak menjadi dalil bahwasanya yang terpandang di sana, yang lain tidak terpandang. Kembalinya kepada apakah setia dengan dalil atau tidak. Yang setia dengan dalil, dia layak mendapatkan hadis tersebut yang sesuai dengan masalah itu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan, fa yadfa'u ghairahum hatta yashrabu. Maka Nabi menolak orang yang lain sehingga para Ahlul Yaman itu yang minum. Para ulama mengatakan yang tentunya yang dari Ahlus Sunnah, Ahlul Bidah memang ditolak dengan hadis yang lain. Tidak boleh minum di telaga itu. Kama dafa'u fid dunya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a'da'ah. Sebagaimana di dunia mereka menolak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam musuh-musuh beliau, yaitu membela Nabi, dafa'an, membela. Wal makruhat, juga menolak perkara-perkara yang dibenci, melindungi Nabi dari perkara-perkara yang dibenci, balasan sesuai dengan amalan. Baik, selesai dari syarah Nawawi. Wala syakka anna as'adan nasi bihadil bisyarahum ahlus sunnah. Dan tiada keraguan bahwasanya orang yang paling berbahagia, paling beruntung dengan kabar gembira ini, mereka adalah ahlus sunnah alladzina hum ahlul islamil mahd, yang mana mereka adalah ahli Islam yang murni. Iya, Islam yang sejati adalah Islamnya Nabi. Berarti Islam yang sejati adalah yang ikut sunnah, bukan malah rajin syirik dan bid'ah. Islam bukan seperti itu. La yukhallituna dinallahi bil bid'ah wa nahwiha. Mereka tidak mencampur adukkan agama Allah dengan bid'ah-bid'ah dan sebagainya. Balhum sabatu ala sofai irsin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kukuh di atas kejernihan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi tarakal ummata ala sunnatin baydha'a natiyah, yang beliau meninggalkan umat ini di atas suatu sunnah yang putih bersih. Ma'ruf hadis Irbad bin Sariyah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Fala yazighu anha illa syaqi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentunya. Maka tidak ada yang memesong dari sunnah tadi kecuali orang yang celaka. Wa man lam yusbitil haud faqad khalafal ijma'. Demikian pula orang yang tidak menetapkan adanya telaga, maka dia telah menyelisihi ijma'. Siapa? Yaitu ahlul bidah lagi. Baik, gimana akan minum sementara mereka sendiri tak yakin ada telaga yang nanti boleh diminum di sana.
Wa qala al-Imam Abdul Qasim Al-Asbahani Qawamus Sunnah rahimahullah, ulama tahun 500-an itu. Wa kadzalika ajma'a ahlul Islam muqaddimuhum wa mutaakhiruhum. Demikian pula ahlul Islam bersepakat, yang terdahulu dan yang belakangan, ala riwayatil ahadits fi sifatillah, untuk meriwayatkan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Ini malah lebih hebat lagi, bukan sekedar ahlus sunnah, ahlul Islam kata beliau yang sepakat. Berarti yang menyelisihi ini, nah Islamnya perlu dikoreksi, diperiksa lagi itu. Karena katanya Islam ikut Nabi, nah, kenapa tak mau ikut Nabi dalam hadis-hadis sifat, sementara hadis khauf, hadis wudhu saja mau ikut Nabi katanya. Kenapa untuk yang lebih besar, berita tentang Allah kalian tak terima dari Nabi? Ini muslim atau tidak kalian itu? Ini layak dipertanyakan. Jayid, tegas sekali beliau. Sampai pada kesepakatan wal haud, dan juga tentang telaga. Selesai dari al-hujjah fi bayanil mahajjah. Ilahuna wallahu a'lam.